Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Nah baik, di kesempatan kali ini saya update juga ya untuk X86. Meskipun belum sebulan ya saya update untuk X86, akan tetapi sudah ada updatean dari official OpenWRT dari 2305.4 ke OpenWRT 2305.5 teman-teman. Nah baik, di sini saya beri versi Classwall 250924 sama dengan versi STB yang sudah update sebelumnya ya teman-teman. Nah di sini saya menggunakan Aspire ES1 111M ya. Jadi ini menggunakan RAM 2 GB. Kemudian saya load OpenWRT dari flash disk teman-teman. Sebenarnya mainboard ini bisa SD card juga ya. Namun kali ini saya mencoba di flash disk. Baik, kita cek dulu di bagian routing aman ya teman-teman. Kemudian kita cek lagi di bagian firewall, tidak ada IP table ya yang nyangkut. Tidak seperti di updatean sebelumnya itu ada IP table yang nyangkut, sehingga di sini ada tampilan berwarna kuning ya. Sebagai peringatan bahwa ada modul IP table yang nyangkut di OpenWRT. Jadi di sini sudah full firewall 4 ya teman-teman. Kita cek di sistem lognya wajar rame ya, karena hampir semua driver terinstall di sini teman-teman, baik driver Ethernet maupun driver WiFi ya. Jadi mungkin meskipun ada yang tidak support ya, paling tidak banyak ya, paling sedikit yang tidak support dengan Ethernet dan juga modul WiFi-nya teman-teman. Nah, kan tetapi di sini saya tidak menggunakan modul WiFi ya. Di hardware-nya hanya ada mainboard yang saya gunakan di sini, teman-teman. Kita cek di proses. Oke. Nah, net monitor seperti biasa selalu saya ingatkan ya untuk mengedit file netdata.html yang ada di folder www untuk menyesuaikan interface-nya, teman-teman. Nah, di sini kebetulan saya menggunakan interface USB 0 ya. Saya tethering dari handphone, akan tetapi saya belum setting di netdata.html-nya. Nah, oke, kita lanjut di connection tab. Di sini saya terkoneksi menggunakan satu PC saja, jadi tidak ada klien, hanya untuk mencoba ya OpenWRT ini. Kemudian kita lanjut PreMemCache. Ini sudah menggantikan rilis RAM ya di OpenWRT sebelumnya, teman-teman. Bagian sistem jangan lupa untuk merubah time zone ya, sesuaikan dengan TKP masing-masing biar sinkron dengan waktu di TKP teman-teman. Kemudian setelah merubah jangan lupa untuk sync with browser. Kita cek di bagian login, time sinkronnya sudah saya ganti ya, NTP servernya ke id pool.ntp.org. Nah, di sini saya sudah log semua ke English dan material ya. Lanjut ke administrator untuk merubah password login Luci di sini ya, teman-teman. Jadi password defaultnya adalah Indonesia. Baik, kita lanjut ke software. Di sini tidak muncul ya updatean karena memang ini sudah terupdate ke yang terbaru yang ada di official repo, teman-teman. Oke, configure 2305.5 ya. Lanjut ke bagian startup. Di sini saya disable password server, kemudian LED, SMS LED, dan USB MAXD. Oke, teman-teman, kita lihat lokal startup kosong ya. Tidak seperti di STB ada untuk startup LED indikator, teman-teman. Di sini tidak ada, jadi biasa-biasa saja. Lanjut ke bagian schedule. Nah, di schedule itu ada sbin CTL. Ini sama dengan perintah yang digunakan oleh PreMemCache ya.
Namun perintah di sini sengaja disimpan di sini biar berjalan setiap 1 jam secara otomatis di background. Kemudian di sini ada pinstati.sh. Ini untuk mengupdate informasi yang ada di net monitor ya. Dan update informasinya itu dilakukan setiap 5 menit di background, teman-teman. Lanjut disk manager, saya menggunakan flash disk ya di sini, makanya kedetek SDA, bukan MMC BLK ya teman-teman, tapi SDA, dep SDA. Lanjut file manager, sudah terupdate semua PHP 8-nya. Kemudian mount point ya termount seperti ini ya. Ini kalau bisa jangan diutak-atik teman-teman di bagian mount point biar tidak sering kejadian ya read only di OpenWrt x86. Kita lanjut shutdown, reboot, aman semua. Nah, di bagian modem di sini saya sudah hapus modem info ya teman-teman. Memang sudah beberapa waktu saya ingin menghapusnya, namun baru di updatean 2305.5 ini dieksekusi. Berhubung karena modem info itu sama dengan 4G connection. Nah, di sini ada 4G connection, nanti tinggal disesuaikan ya di sini untuk IP modem teman-teman ataupun port modem teman-teman yang kedetek nantinya. Kemudian interface-nya juga disesuaikan ya. Nah, lanjut con monitor masih tetap saya sertakan di sini karena kita butuh reboot modem ya untuk merestart modem-modem Huawei yang menggunakan koneksi USB stick maupun menggunakan koneksi LAN atau kabel LAN ya di port RJ45 teman-teman. Lanjut activity log configuration aman semua ya. Nah, di bagian service di sini juga ada sedikit perubahan dari OpenWrt sebelumnya, dimana sebelumnya itu ada NecoClash ya. Namun NecoClash terasa sangat berat dan konsumsi RAM-nya itu terlalu tinggi teman-teman. Kemudian juga developernya hanya cenderung lebih memperhatikan tampilan ketimbang memperhatikan performance-nya. Jadi saya putuskan untuk menggunakan Mihomo aja di sini, dan Mihomo jauh lebih ringan dari semua aplikasi tunnel yang ada dan lebih simple ya teman-teman. Nah, seperti apa Mihomo? Nah, seperti ini teman-teman. Di Mihomo ini saya sudah sertakan konfigurasi, jadi teman-teman tinggal enable atau isi akun kemudian di enable di sini ya. Jadi nanti tinggal isi akun aja. Ini sudah disetting ke YSID, inbound, tune. Saya cek dulu ya teman-teman. Oke, sudah semua. Nah, nanti kita buktikan ini, kita coba. Kemudian di sini ada editor untuk mengedit file utama ya. Konfigurasi utama ada di sini teman-teman, rere.yml. Kemudian untuk mengedit proxy bisa menggunakan proxy garis miring rule ya di menunya. Nah, di sini ada proxy provider misalnya Piles. Teman-teman tinggal isi akun di sini. Kemudian Pimes, kemudian Trojan, kemudian seperti itu ya. Ini untuk rules juga ada di sini teman-teman. Sosmed. Kemudian Mihomo ini sama seperti OpenClash ya konfigurasinya. Kemiripannya itu 99% teman-teman konfigurasinya ya. Nah, oke, kita akan coba untuk jalankan apakah bisa running. Jika berhasil running tentu tidak ada masalah di bagian konfigurasi, berarti tinggal akun yang diisi teman-teman. Ternyata bisa. Kita coba untuk mengakses dashboard, bisa juga teman-teman. Nah, nanti teman-teman tinggal rubah di sini ya di bagian global, pilih selain direct dan reject atau memilih salah satu akun ya biar bisa jalan atau terinjek teman-teman. Nah, oke, kita disable lagi. Kita lanjut ke kita lihat dulu ya. Nah, di sini ada lognya. Oke. Kita lanjut ke password teman-teman nih ya. Ya, di password itu sama seperti sebelumnya. Kita
masih menggunakan versi terbaru dari Paswal sekarang ya, atau kita cek dulu lah, memastikan iya benar. Kemudian teman-teman nanti bisa cek secara manual untuk core-core yang digunakan di sini. Di sini saya tidak memasang Cina di NSNG ya teman-teman, cukup X-ray, Singbox, dan Paswal versinya. Kita cek dulu di bagian order setting. Di sini saya sudah sertakan juga konfigurasi, di mana konfigurasinya tinggal isi akun juga teman-teman. Ada di note list ya. Untuk mengisi akun ini juga bisa running langsung. Tinggal isi akun aja. Sudah saya sertakan rule juga di sini teman-teman. Ada rule ya. Nah, mengaktifkannya seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Ini berhubung tidak ada akun ya teman-teman. Jadi tidak bisa tidak bisa terlihat running di sini. Beda dengan OpenClass dan Mihomo ya. YACD bisa kebuka dan statusnya bisa running. Akan tetapi di Paswal itu tidak bisa ya. Meskipun di sini ada run complete ya teman-teman. Ini menandakan bahwa konfigurasi aman, tidak ada yang bermasalah karena sebenarnya bisa running ya. Sebenarnya bisa running, akan tetapi tidak ada informasi di halaman depannya bahwa TCPU, DP, dan DNS-nya itu running. Beda jika ada akun teman-teman. Kemudian DNS-nya mode log. Oke, lanjut ke OpenClass. Di OpenClass juga saya sudah sertakan konfigurasi, dan konfigurasi ketiga tunnel di sini tuh mirip-mirip semua ya teman-teman, baik di Paswal maupun di Mihomo. Kemudian rule-nya pun juga demikian, mirip semua, dan hanya ada 3 akun, 3 fasilitas akun ya, Pimes, Trojan, dan Piles. Nah, kita cek dulu di sini di config manage. Nah, ini sudah ada konfigurasi. Oke, kita coba untuk jalankan ya teman-teman. Seperti ini, enable OpenClass. Kita coba jalankan dulu. Jika berhasil running, tentu juga menandakan bahwa konfigurasi aman ya teman-teman. Tinggal isi akun dan bisa berselancar menggunakan tunnel OpenClass ini. Nah, di sini sudah running semua. Tentu YACD juga bisa diakses. Nah, kembali saya ingatkan jangan lupa untuk mengedit bagian global ya teman-teman. Jadi kelihatan ya konfigurasinya itu mirip-mirip dengan konfigurasi Paswal dan Mihomo. Jadi teman-teman bisa lihat bagian rule juga demikian. Streaming, sosmed, reject, games, e-wallet, dan direct. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman, aman semua. Tinggal isi akun ya di config editor. Nah, saya disable dulu. Kemudian di bagian plugin setting saya cek dulu, ini sudah menggunakan satu core aja ya teman-teman. Hanya menggunakan satu core karena memang updatean dari official OpenClass memang seperti itu. Jadi sudah dihilangkan dev core dan tune core. Jadi disisakan hanya ada meta core di sini teman-teman. Oke, semua terupdate dengan baik. Latest version ya. Nah, kita bersihkan saja lognya. Kita lanjut tile scale. Di sini juga tile scale-nya saya sudah update ya teman-teman. Oke, tinggal diisi. Ini juga saya sudah pernah tutorialkan di Indonesian Tech Channel ya. Nah, baik, kita cek lagi terminal. Saya menggunakan Aspire ES1 111M ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke bagian network. Di sini saya terkoneksi ke internet menggunakan tethering handphone, dan tentunya aktif di USB 0. Device semua aman, global. Kita cek lagi di bagian routing. Oke, DHCP DNS. Saya cek di sini ya. Jadi di sini saya rata-rata menerapkan DNS dari Quad9 teman-teman ya. Saya sudah jarang menggunakan DNS Google sekarang. Lebih suka menggunakan DNS dari Quad9. Diagnostik firewall. Nah, di firewall sudah ada firewall tile scale-nya ya teman-teman, tinggal dipakai aja, dijalankan aja. Dan tentu nantinya
akan otomatis membuat satu interface di sini ya, interface tile scale. Jadi tidak repot-repot lagi untuk add interface secara manual. Dan kalaupun misalkan tidak berhasil secara otomatis add interface di sini, itu tetap bisa jalan teman-teman. Nah, baik, kita cek di bagian icon navbar. Semua berfungsi. Nah, untuk link di navbar juga kita cek ya. Ya, CD sudah, YouTube ke YouTube Indonesian Test Channel. Kemudian bagian about-nya sudah diganti ke 2305.5. Nah, untuk teman-teman yang ingin mendukung pengembangan dari Rere WRT, bisa berpartisipasi dan melakukan donasi dengan cara men-scan kode QR berikut. Dan kode QR ini sudah berfungsi ya. Beda dengan kode QR sebelumnya yang memang banyak teman-teman yang ingin berdonasi akan tetapi tidak bisa tertransfer. Jadi sekarang sudah di fix, dan buat teman-teman yang sudah berdonasi terima kasih banyak ya. Baik, saya rasa cukup sampai di sini teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.